Hello guys, good morning. Today's lesson kita akan membahas tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Apakah itu semacam tiwul? Atau apakah itu hero baru di Mobile Legends? So, stay tuned for the answer. Simple present tense adalah suatu bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Oke guys, kita lanjut ya. But wait, usahakan kalian sudah paham tentang pronoun atau kata ganti dalam bahasa Inggris, yaitu I, you, we, they, he, she, dan it. Asal kalian tahu ya, tenses dalam bahasa Inggris itu ada 16. But wait, don't worry. Di video kali ini, kita hanya akan bahas satu tenses saja, yaitu simple present tense. Jadi hanya simple present tense ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama, tentang pengertian. Kemudian kedua, penggunaan. Ketiga, penambahan huruf S atau IS dalam simple present tense. Kemudian keempat, pola pembuatan kalimatnya. Saya ulangi, pengertian, penggunaan, penambahan huruf S atau IS dalam simple present tense, kemudian pola pembuatan kalimatnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini. Saya ulangi, digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini. Jadi present artinya adalah sekarang. Kita lanjut yang kedua, yaitu tentang penggunaan. Jadi setiap tenses memiliki penggunaan yang berbeda-beda. Sedangkan untuk simple present tense digunakan happen in the present atau terjadi di masa sekarang. Contoh kalimatnya adalah Lucy wakes up at 6 a.m. Habitual action atau kebiasaan. Contoh kalimatnya I go to school every day. General truth atau fakta. Contoh kalimatnya, the sun rises from the east. Kemudian untuk yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang penambahan huruf S atau IS dalam simple present tense. Jadi yang ditambahkan S atau IS itu adalah bagian verbnya atau kata kerja. Tapi harus kalian ingat, and you have to remember, bahwa aturan ini hanya ada ketika dalam kalimat tersebut ada pronoun atau kata ganti yang digunakan adalah he, she, dan it, atau nama orang dan juga benda yang bisa diganti dengan 3 kata ganti tersebut. Aturan pertama tentang penambahan S atau IS adalah apabila verb atau kata kerja tersebut berakhiran huruf CH, SH, O, SS, X, dan Z, maka kata kerja tersebut ditambahi IS. For example, catch, additional IS, jadi catches. Wash, additional IS, menjadi washes. Aturan selanjutnya adalah apabila verb atau kata kerja itu berakhiran consonant with additional Y, maka huruf S itu menjadi IES. For example, cry,
additional S menjadi cries. Fly, additional S menjadi flies. Dan aturan selanjutnya adalah untuk kata kerja atau verb selain yang berakhiran seperti yang di atas yang sudah saya jelaskan, maka cukup tambahi S atau cukup ditambahkan S. For example, play, additional S menjadi plays. Kick, additional S menjadi kicks. Dan seterusnya. Ingat ya guys, 3 aturan di atas berlaku untuk kalimat yang menggunakan pronoun atau kata ganti he, she, dan it. Oh iya, ada 2 aturan tambahan lagi tentang kata kerja dalam simple present tense. Yang pertama, untuk kalimat dengan pronoun I, you, we, dan they, kata kerjanya atau verb menggunakan verb base atau verb dasar atau verb 1. Jadi lebih mudah. Kemudian aturan yang kedua adalah apabila dalam kalimat tersebut sudah ada modal atau can, may, could, should, must, and etc., maka verb yang ada dalam kalimat tersebut yang digunakan adalah verb 1 atau base verb dengan apapun pronounnya. Jadi apapun pronounnya, jika terdapat modal dalam kalimat itu, maka verb yang digunakan adalah verb 1 atau verb base, verb dasar. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas adalah tentang pola pembuatan kalimatnya. Ya, boleh dibilang ini adalah rumus. But don't worry, tidak usah khawatir, rumusnya tidak akan serumit rumus matematika, fisika, atau kimia. Dalam pembahasan rumus ini, kita bagi menjadi 2, yaitu rumus untuk membentuk kalimat nominal atau nominal sentence, kalimat yang tanpa kata kerja, dan rumus untuk membentuk kalimat dapat kata kerja. Lanjut, kita bahas untuk yang nominal sentence atau kalimat nominal. Kita bagi lagi menjadi 3, yaitu affirmative sentence atau kalimat positif, kemudian negative sentence atau kalimat negatif, lalu interrogative sentence atau kalimat tanya. Kita mulai affirmative sentence atau kalimat positif. Untuk rumusnya adalah subject plus to be is are plus object. Contoh kalimatnya, Andy is a teacher, they are students. Kita lanjut ke negative sentence atau kalimat negatif. Untuk rumusnya adalah subject plus to be is are plus not plus object. Contoh kalimatnya, Andy is not a teacher, they are not students. Kita lanjut interrogative sentence atau kalimat tanya. Rumusnya adalah to be is are plus subject plus object. Jangan lupa ditaruh tanda tanya. Contoh kalimatnya, is Andy a teacher? Are they students? Selanjutnya jenis kalimat yang kedua yaitu verbal sentence atau kalimat verbal, kalimat yang terdapat kata kerja. Sama dengan yang nominal sentence, kita mulai dari affirmative sentence atau kalimat positif. Untuk rumusnya adalah subject plus verb 1 atau verb dasar plus object. Contoh kalimatnya, Andy reads a newspaper, they study English. Kemudian negative sentence atau kalimat negatif. Rumusnya adalah subject plus do plus not plus verb 1 atau verb dasar plus object. Contoh kalimatnya, Andy does not read a newspaper atau Andy doesn't read a newspaper. They do not study English atau they don't study English. Kemudian interrogative sentence atau kalimat tanya. Rumusnya adalah do or does
plus subject plus verb 1 atau verb dasar plus object. Contoh kalimatnya, does Andy read a newspaper? Jangan lupa untuk menaruh kata tanya. Kemudian, do they study English? Sebenarnya masih ada beberapa lagi aturan terkait simple present tense. But I'm sorry, I don't have enough time to explain it in this video. Nah, bagi you guys yang tahu aturan lain tentang simple present tense, you can write it down in the comment section. Okay guys, I think it's enough for our lesson today. Don't forget to keep studying and keep learning. I'll see you on my next video. Have a nice day and goodbye.